Tarikh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani 773–852. Tahun 1372 sampai tahun 1449. Pengarang Bulugh al-Maram. Utlubnya ringkas tapi tepat. Bila berniat dalam ibadah, cepat jadi. Bahkan dia mencela orang-orang yang dalam niat was-was dan lama. Padahal ia seorang faqih ahli fikih, yang menjadi Qadi al-Qudat, Hakim Agung, Mazhab Syafi'i selama kira-kira 20 tahun dan di bidang hadis bergelar Amirul Mukminin. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani. Begitulah ia dikenal orang. Nama lengkapnya Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Asqalani al-Misri al-Kahiri. Nenek moyangnya berasal dari Askalan, kota kuno yang terletak di pantai Suriah dan Palestina. Oleh karena itu ia bernisbah al-Asqalani. Salah seorang kakeknya berjuluk Ibnu Hajar. Kemudian julukan itu merembet kepadanya. Dikenallah ia dengan julukan Ibnu Hajar. Dilahirkan di pasangan Nuruddin Ali dan Nijar bintia Fahir Abi Bakar pada 22 Sya'ban 773 Hijriah. Sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Ayahnya yang dikenal alim, hafal Al-Quran lengkap dengan qiraah sahnya dan hafal Al-Hawi As-Sagir, meninggal dunia ketika Ibnu Hajar berumur 4 tahun. 23 Rajab 777. Sedang sang ibu meninggal lebih dulu. Untung saja Ibnu Hajar dari keluarga kaya. Ayahnya adalah seorang pedagang di Misi Al-Harubi, desa kelahiran Ibnu Hajar. Si ibu berasal dari keluarga saudagar kaya. Dari harta yang diwariskan orang tuanya ini, Ibnu Hajar membiayai hidupnya. Kekayaan yang melimpah itu dimanfaatkan untuk bekal menuntut ilmu di kemudian hari. Setelah meninggal orang tuanya, Ibnu Hajar diasuh oleh Zakiyuddin Abu Bakar al-Harubi, saudagar besar yang menerima wasiat dari ayah Ibnu Hajar. Al-Harubi memperhatikan Ibnu Hajar dengan sungguh-sungguh. Setelah Ibnu Hajar sempurna berumur 5 tahun, Al-Harubi memondokkannya ke maktab. Ibnu Hajar hafal keseluruhan Al-Quran ketika ia berusia 9 tahun di maktab itu. Hal itu ia lakukan di bawah arahan gurunya Syadruddin Muhammad bin Muhammad As-Safti, seorang alim ahli qiraah. Ibnu Hajar menemani Al-Harubi berhaji pada tahun 784. Umur 11 tahun, Al-Harubi, sang bapak asuh yang hafal Al-Quran dan punya nama di kalangan penguasa ini menyediakan suasana yang tepat bagi Ibnu Hajar. Di Mekah, Ibnu Hajar yang masih ingusan itu dipertemukan dengan ulama Mekah. Di antaranya adalah Syekh Afifuddin Abdullah An-Nishwari 705–795. Di depannya, Ibnu Hajar mendengarkan hadis Sahih Bukhari tahun 785. An-Nishwari guru pertama Ibnu Hajar dalam ilmu hadis. Begitulah permulaan perjalanan ilmiah Ibnu Hajar, ketika ia berumur 12 tahun. Kemudian Ibnu Hajar dan Al-Harubi kembali ke Mesir pada tahun 786. Ibnu Hajar mulai sibuk dengan ilmu. Ia tekun menghafal beberapa kitab. Kecerdasan dan daya ingatnya yang kuat ikut membantunya. Umdah al-Ahkam, Al-Hawi As-Sagir, Muhtasar Ibnu Al-Hajib, Milhah Al-Iraq, Minhaj Al-Wusyul, Alfiyah Al-Hadith, Alfiyah Ibnu Malik, dan At-Tanbih, serta kitab lain dapat ia hafal plus pengertiannya. Ketika Ibnu Hajar berumur 14 tahun Al-Harubi wafat 787 Hijriah, selama 3 tahun ketekunan Ibnu Hajar agak mengendur dengan wafatnya Al-Harubi. Baru pada umur 17 tahun Ibnu Hajar kembali memantapkan niatnya. Diseraplah ilmu-ilmu dari para ulama kala itu. Ia juga melakukan perjalanan studi ke berbagai negara, di antaranya ke Syam, Hijaz, Yaman, Palestina. Di samping itu, di dalam Mesir sendiri. Dalam perjalanan itu ia berguru kepada para ulama yang ia jumpai. Kesungguhan Ibnu Hajar dalam menimba ilmu bisa dibaca dari banyaknya guru yang ia punya. Setelah penelitian mendetail yang dilakukan Al-Sahawi, murid Ibnu Hajar, jumlah guru Ibnu Hajar sebanyak 628 orang. Lebih banyak dari yang disebut Ibnu Hajar sendiri dalam Al-Ajma, Al-Muassas fi Al-Mujam, Al-Mufahras, 450 orang, 55 diantaranya wanita. Kebanyakan gurunya Ibnu Hajar memberi rekomendasi padanya untuk membuka pengajaran. Beberapa guru terpenting Ibnu Hajar. 1. At-Tanihi, 709–800 gurunya dalam qiraah. 2. Umar Al-Bulkini,
724-805 di bidang fikih. 3. Ibnu Jamaah 749-819 dalam usyul fikih. 4. Al Firuzabadi 729-817 dalam bahasa, nahwu dan sastra. 5. Al Hafiz Syal-Iraqi 725-804 guru utamanya dalam hadis. 10 tahun Ibnu Hajar belajar kepadanya. Guru bagi Ibnu Hajar yang bermulut kecil ini begitu berharga. Ibnu Hajar hafal dan mengerti sejarah hidup guru-gurunya itu. Ia menghimpunnya dalam 2 kitabnya, Al-Majma', Al-Muassas fi Al-Ahkam Al-Mufahras, dan Tajrid Asani Al-Kutub, Al-Masyurah. Kedua kitab ini masih dalam bentuk manuskrip. Kecerdasan yang tak tertandingi disertai kesungguhan tak kenal lelah membuat Ibnu Hajar unggul menjadi bintang dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya hadis. Maka masyhurlah Ibnu Hajar sebagai bahasawan, sastrawan, penyair, sejarawan, mufasir, pakar hukum dan ahli hadis. Dalam hadis, Ibnu Hajar yang walau sudah tua bergigi lengkap dan putih bersih adalah laut yang tak bertepi. Ibnu Hajar sangat menguasai bidang yang satu ini. As-Suyuti menyebutnya dengan berbagai gelar ahli hadits yang menakjubkan. Salah satunya ialah Zahabi Haza, Al-Asyar Imam Zahabinya masa itu. Di samping banyak berguru dan usaha lain, Ibnu Hajar juga meminum air Zam-Zam untuk meraih tingkatan yang diperoleh Imam Az-Zahabi. Barakah air Zam-Zam juga ikut mewujudkan cita-citanya. Ibnu Hajar bercerita mengenai hal itu. Aku meminum air Zam-Zam dengan 3 tujuan. Salah satunya dengan niatan agar aku meraih martabat Imam Hafiz Az-Zahabi. Kejadian itu terjadi ketika Ibnu Hajar berhaji di tahun 800 dan 805 Hijriah. 20 tahun kemudian Ibnu Hajar berhaji lagi. Di hatiku timbul keinginan meminta kepada Allah lebih dari itu, martabat Imam Al-Hafiz Az-Zahabi. Maka aku memohon derajat yang lebih tinggi. Mudah-mudahan Allah mengabulkan. Ucap Ibnu Hajar. As-Sahawi, murid Ibnu Hajar, berkata, Allah telah menjadikan harapan Ibnu Hajar sebuah kenyataan. Banyak orang yang menyaksikan hal itu. Dikala Zainuddin Al-Iraqi, guru Ibnu Hajar dan ahli hadits, menjelang wafat, seorang bertanya, siapakah penggantimu? Ibnu Hajar, kemudian anakku, Abu Zarah, kemudian Al-Haistami. Jawab Al-Iraqi. Al-Iraqi wafat ketika Ibnu Hajar berumur 33 tahun, 806 Hijriah. Berbagai kesibukan menyertai kehidupan Ibnu Hajar. Beberapa pekerjaan penting, jabatan agung dan tugas mulia ia emban. Waktunya disibukkan dengan mengajar, memberi fatwa, mengarang kitab dan menimba hadis di beberapa tempat pengajian. Ia juga menjabat sebagai direktur di berbagai madrasah. Ibnu Hajar mengajar tafsir di Madrasah Al-Husainiyah dan Al-Qubah Al-Mansuriyah. Mengajar hadits di Asy Syekhuniyah, Jami Ibnu Tulun, dan beberapa tempat lain. Fikih diajarkannya di Al-Harubiyah, As-Salahiyah, dan akademi pendidikan lain. Ibnu Hajar juga menjadi khatib di Masjid Jai, Al-Azhar dan Masjid Jami Ammar bin Aish. Selama 41 tahun Ibnu Hajar yang berkulit putih ini memberi fatwa di Dar Al-Adl. Jabatan mufti ini dimulai pada tahun 811 sampai ia meninggal, 852. Fatwanya ringkas dan menyasar pada pokok permasalahan. Biasanya, dalam satu hari ia menulis fatwa lebih dari 30 buah. Ibnu Hajar adalah ulama terbaik di masanya dalam mengeluarkan fatwa berdasarkan pada dalil-dalil mutabarah. Mungkin ini adalah realisasi dari ketiga niatnya ketika meminum air Zam-Zam. Salah satunya, seperti yang diucapkan Ibnu Hajar sendiri, semoga Allah memberiku kemudahan dalam menulis fatwa-fatwa seperti guruku, As-Siraj Al-Bulkini. Biasanya, ia menulis fatwa dari pucuk pena tanpa merujuk pada kitab-kitab. Maka Allah memberiku kemudahan untuk itu. Pada 27 Muharram 827 Hijriah, Ibnu Hajar yang berjenggot putih dan tebal ini ditunjuk oleh Malik Al-Asraf Barisbai sebagai Qodi Al-Qudah, Hakim Agung, Mazhab Syafi'i Ibnu Hajar di Mesir. Ketika itulah keadilan ditegakkan dan kebenaran mendapatkan perlakuan yang sebenarnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kerap kali keputusannya menyakiti dan merugikan penguasa. Hal ini menunjukkan betapa teguhnya ia memegang kebenaran.
Ibnu Hajar tidak berambisi untuk mempertahankan kedudukannya sebagai Qadhi Al-Qudah walaupun jabatan itu sangat cocok dipegangnya. Berulang kali ia didepak dari jabatan strategis itu. Tapi kemudian Ibnu Hajar diangkat lagi. Hal ini terjadi 6 kali. Sehingga pada akhir Jumadas Tsaniyah 852 Hijriah, ia mengundurkan diri setelah sekitar 20 tahun dia melaksanakan tugas itu dengan baik. Walau ilmu menggunung dan berbagai jabatan penting dipikul, namun Ibnu Hajar tetap tawadhu. Al-Bikai, 809-885, salah seorang murid Ibnu Hajar berkata, setiap tahun tawadunya semakin bertambah. Termasuk contoh ketawaduannya yang dalam adalah rasa hormatnya pada al-ilm dan orang-orang mulia. Ketika Aisyah binti Ibrahim Asy-Syaraihi, salah seorang guru Ibnu Hajar, datang kepadanya, Ibnu Hajar memuliakannya. Ia mempersilahkan guru wanitanya itu duduk di tikar yang biasa dibuatnya salat. Ibnu Hajar yang suka tebu ini dikenal sebagai figure yang wara. Ia sangat hati-hati terutama dalam soal makan. Ibnu Hajar tidak pernah memakan hadiah yang dikirim kepadanya. Bila Ibnu Hajar terpaksa datang ke sebuah walimah atau pertemuan maka ia pura-pura makan. Terkadang ia memberikannya kepada orang yang di sampingnya makanan yang disuguhkan kepadanya. Sehingga orang yang mempunyai hajat menyangkanya memakan hidangan itu. Hal itu ia lakukan untuk membahagiakan tuan rumah. Padahal tak satu pun makanan yang masuk ke perutnya. Dalam ibadah, Ibnu Hajar patut ditiru. Ia banyak beribadah di malam hari. Jumar dan jamaah tidak ditinggalkan. Ia juga rutin melakukan puasa Nabi Daud. Al-Quran adalah teman setianya di malam hari dan teman duduknya di kala sepi. Ia membacanya dengan mata berlinang. Ibnu Hajar selalu berusaha waktunya terisi dengan ibadah. Mulutnya banyak mengucapkan zikir, tasbih dan istighfar. Ketika duduk bersama sekelompok orang, setelah Isya, atau di waktu lain, alat tasbih selalu di genggaman Ibnu Hajar. Ia membunyikannya di balik lengan bajunya. Ibnu Hajar terus memutar alat bundar itu sedang mulutnya membaca tasbih Subhanallah. Terkadang tasbih itu terjatuh dari lengan bajunya. Secepatnya Ibnu Hajar mengambil tasbih itu. Ini menunjukkan bahwa ia tidak ingin orang lain mengetahuinya. Objektivitas Ibnu Hajar dalam menilai seorang ulama dan karyanya sangat tinggi. Ibnu Hajar senang dan menghormati Ibnu Taimiyah 728. Hal ini menyebabkan banyak kalangan ulama mazhab Syafi'i Ibnu Hajar memangkas haknya, seperti yang mereka lakukan kepada Ibnu Nashiruddin. Tetapi bukan berarti Ibnu Hajar selalu sejalan dengan Ibnu Taimiyah dalam setiap terminologi yang ia ungkapkan. Dalam hal ini Ibnu Hajar berkata, seharusnya bagi orang yang berilmu dan memiliki akal memikirkan perkataan seseorang dari karya-karyanya yang dikenal, atau dari mulut-mulut al-anak, pembawa berita, yang bisa dipercaya. Kemudian dari hasil pemikiran itu, ia menetapkan apa yang menyeleweng. Maka hal itu dijadikan perhatian dan diwaspadai dengan tujuan memberi nasihat, dan tetap memuji keutamaan-keutamaan orang itu tentang pendapatnya yang benar seperti ulama yang lain. Pada malam Sabtu 28 Zulhijjah 852 Hijriah, Ibnu Hajar menghadap kehadirat Tuhan. Kairo menjadi gempar, toko-toko tutup, pasar libur, jenazahnya diantar lautan manusia. Sultan dan para pembesar ikut memanggul keranda Ibnu Hajar. Umat Islam berdukal, Al-Atzimah ikut berlinang air mata. Di seantero dunia diadakan salat gaib. Jasadnya dimakamkan di kompleks pemakaman Bani Al-Harubi, Karafah, Kairo. Ibnu Hajar meninggalkan buah karya yang tidak sedikit. Jumlahnya mencapai 289 judul. Karya-karya itu mendapat sambutan yang hangat dari umat Islam. Sampai sekarang karya Ibnu Hajar masih aktif dikaji. Di antara karyanya Fath al-Bari bi Syarh Sahih al-Bukhari, Al-Isyabah fi Tamyiz as-Sahabah, Lisan al-Mizan, Nubah al-Fikar fi Mustalah, Al-Atsar, dan Bulugh al-Maram. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.